Selamat pagi, siang, sore, dan malam hari, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahkan adik-adik dan kakak-kakak yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan tetap melanjutkan untuk pembacaan firman Tuhan pada saat ini, dan kita akan melanjutkan dari Kejadian 23 ayat 1 sampai dengan 9. Tapi sebelumnya kita mau berdoa, dan saya seperti biasa ingin membawakan sebuah pujian biar kita berdoa bersama. Kita mau menyembah Tuhan, mau bersyukur kepada Tuhan. Ya, panggil nama Yesus. Segala-galanya bagi kami. Engkau Tuhan Allah yang berkuasa atas kami. Bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami boleh tetap mengenal Engkau, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hidup ini. Bahwa segala sesuatu indah bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun Tuhan izinkan kami masuk dengan berbagai macam keadaan, situasi, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, berkati firman-Mu pada saat ini di mana kami akan membaca. Kami melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Buat kami mengerti apa yang Tuhan mau bawa bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Kejadian 23 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ya, Kejadian 23 ayat pertama sampai dengan ke-9 katakan, Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu di dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sofar, supaya ia memberikan kepadaku gua Mahpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah, itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Ya, puji Tuhan bahwa
Pembacaan ini menceritakan tentang Abraham pada saat kematian istrinya Sarah. Di dalam ayatnya yang kedua, pada saat Sarah meninggal, Abraham itu menangis dan meratapi istrinya. Sebagai seorang beriman, Abraham merasakan sebuah kehilangan orang yang dikasihi, orang yang sangat dicintai. Jadi dia meratap, dia menangis sepuasnya karena keterpisahannya dengan istri yang dia kasihi. Maka itu dosa kita meratapi, kita menangisi orang-orang yang kita kasihi, yang hilang dari hidup kita, yang pergi dari hidup kita. Itu merupakan sebuah cara Tuhan untuk membuat hati kita lepas dari tekanan, dari kesedihan, dari pergumulan yang begitu berat. Tangisan, ratapan, itu merupakan cara Tuhan untuk memulihkan kehidupan setiap orang. Jadi saat kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, mungkin saat-saat ini banyak orang yang meninggal, kita kehilangan keluarga, orang yang kita cintai. Tapi ada orang seringkali katakan, jangan terlalu banyak menangis, tabah, kamu harus lepaskan, kamu harus rela, kamu harus kuat. Tapi mereka tidak pernah tahu bahwa kesedihan, kehilangan itu merupakan hal yang lumrah untuk ditangisi. Firman Tuhan sendiri tidak pernah melarang, tidak boleh menangis, tidak boleh meratap atas kehilangan orang yang kita kasihi. Justru di situ Alkitab ini mengajarkan banyak hal yang sebenarnya kita belum mengerti, bahwa meratapi, menangisi orang-orang yang kita kasihi itu merupakan proses untuk kita melepaskan duka, melepaskan kehilangan kita di hadapan Tuhan. Sehingga seperti Raja Daud juga pernah mengalami pada saat anaknya hilang, pada saat anaknya meninggal yang dilahirkan oleh Batsheba, dia meratap, bahkan seluruh istananya juga merasakan kedukaan yang dalam. Dia menangis, melepaskan, meraung di hadapan Tuhan karena kehilangan orang yang dikasihinya. Dan Tuhan tetap memberikan waktu mencatat kehilangan-kehilangan yang terjadi dalam hidup orang-orang percaya. Begitu juga dengan kita. Saat kita mengalami kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidup kita, Tuhan izinkan kita untuk meratapi, untuk menangis, bawa semua itu di hadapan Tuhan. Maka itu akan menjadi sebuah cara Tuhan memulihkan hidup kita, memulihkan kita untuk menjadi orang yang kuat, orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan hari ini banyak mengajar, membuka sesuatu yang mungkin selama ini orang katakan tidak boleh, tidak baik untuk menangisi orang yang meninggal atau orang yang pergi dalam hidup kita. Meratapi, salah. Inilah cara Tuhan, bahwa kita diizinkan untuk mengalami pemulihan, melepaskan emosi kita. Karena itulah manusiawi yang Tuhan sedang proses dalam hidup kita. Biarlah renungan pada hari ini memberi kita kekuatan, sehingga akhirnya saat Abraham selesai meratap, melepaskan semua kesedihannya, dikatakan sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu. Ada sebuah kekuatan karena dia bisa lepaskan kesedihannya, dia menjadi kuat untuk melanjutkan hidupnya, melanjutkan apa yang harus dia kerjakan. Pikirannya dilepaskan dari tekanan sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan sesudah kehilangan. Biarlah saat ini kita tetap berdoa dan percaya firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau sedang mengajarkan kami untuk belajar meratapi, menangisi seseorang, orang yang kami kasihi, kehilangan orang-orang yang kami cintai. Itu merupakan sebuah beban, tekanan. Tapi saat kami boleh belajar meratap, kami boleh belajar menangisi dan membawa mereka dalam tangan Tuhan, di situ kami percaya ada sebuah kekuatan baru, sehingga kami boleh seperti Abraham yang akhirnya bangkit dan boleh memproses hidupnya. Dia boleh berjalan untuk terus melanjutkan hidupnya saat-saat dia lepaskan semua ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami untuk
lebih mengarahkan diri kami kepadamu dan percaya bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih untuk firman pada malam hari ini, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau, bahwa kami hidup untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh berjalan melalui proses-proses hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus kau berarti. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.